dibuat untuk memenuhi nilai UTS dari salah satu mata kuliah Ekonomi Manajerial dengan dosen pengampu Ibu Mela Sandra MM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dloy Fatrailia dengan NIM 2211858. Saya di sini selaku moderator dari kelompok 3. Di sini saya serta kelompok saya akan mempresentasikan hasil kerja kami. Anggota kelompok saya ada Alma Nurmayanti, Asep Ainul Yakin, Devi Oktaviana, Kulsum, dan Nadia Safitri. Sebelumnya saya akan membacakan terlebih dahulu latar belakang dari PPT kami. Dalam ilmu ekonomi sehari-hari, terdapat permintaan dan penawaran yang saling memengaruhi satu sama lain antara pembeli dan penjual di pasar. Pada zaman sekarang ini, orang menganggap bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang hanya dimulai dan diakhiri dengan hukum permintaan dan penawaran. Tentu saja, anggapan ini terlalu mengandalkan ilmu ekonomi sebagai ilmu yang sangat sederhana. Namun, sebenarnya hukum yang dikenal dengan hukum penawaran dan permintaan memang merupakan bagian yang terpenting dalam pemahaman kita mengenai pasar, di mana permintaan adalah jumlah barang yang diminta pada jumlah dan waktu tertentu, sedangkan penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh anggota saya yaitu Asep Ainul Yakin. Kepada Asep Ainul Yakin, saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian permintaan. Permintaan adalah keinginan konsumen membeli suatu barang pada berbagai tingkat harga selama periode waktu tertentu. Supaya lebih akurat, kita memasukkan dimensi geografis. Misalnya, ketika berbicara tentang permintaan pakaian di Jakarta, kita berbicara tentang beberapa jumlah pakaian yang akan dibeli pada berbagai tingkat harga dalam satu periode waktu tertentu, per bulan atau per tahun di Jakarta. Menurut Ahmad, permintaan diartikan sebagai jumlah barang dan jasa yang diminta maupun dibeli seseorang atau individu dalam waktu tertentu pada berbagai tingkat harga. Dan presentator saya yang kedua yaitu Devi Oktaviana. Kepada Devi Oktaviana, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Oktaviana, NIM 220119. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian penawaran. Dalam ilmu ekonomi, penawaran adalah supply atau diartikan sebagai kesediaan penjual untuk menjual atau menyerahkan berbagai jumlah barang pada berbagai tingkat harga dalam waktu tertentu dan keadaan tertentu. Waktu tertentu menunjukkan periode atau saat tertentu dalam kondisi tertentu menunjukkan keadaan cetris atau paribus. Dalam rangka menjawab kebutuhan konsumen, pihak produsen menyediakan berbagai barang dan jasa. Barang dan jasa hasil produksi ini kemudian dijual kepada konsumen di pasar. Menurut tingkat harga tertentu, permintaan bersangkut paut dengan pembelian dan pemakaian, sedangkan penawaran bersangkut paut dengan penyediaan dan penjualan. Jadi, penawaran adalah jumlah barang dan jasa yang tersedia untuk dijual pada berbagai tingkat harga dan situasi. Baiklah, lanjut ke materi selanjutnya yang dibacakan oleh Nadia Safitri. Kepada Nadia Safitri, saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan macam-macam permintaan dan penawaran. Yang pertama, macam-macam permintaan. Permintaan dibedakan menjadi beberapa kelompok, yaitu permintaan menurut daya beli, permintaan berdasarkan jumlah subjek pendukungnya, dan permintaan kolektif atau permintaan pasar. Jadi, saya akan menjelaskan permintaan menurut daya beli. Berdasarkan daya belinya, permintaan dibagi menjadi 3 macam, yaitu permintaan efektif, permintaan potensial, dan permintaan absolut. Yang pertama, saya akan menjelaskan permintaan efektif terlebih dahulu. Permintaan efektif adalah permintaan masyarakat terhadap suatu barang atau jasa yang disertai dengan daya beli atau kemampuan membayar. Pada permintaan jenis ini, seseorang konsumen memang membutuhkan barang itu dan ia mampu membayarnya. Selanjutnya, permintaan potensial adalah permintaan masyarakat terhadap suatu barang dan jasa
yang sebenarnya memiliki kemampuan untuk membeli, tetapi belum melaksanakan pembelian barang atau jasa tersebut. Contohnya, Pak Luli sebenarnya mempunyai uang yang cukup untuk membeli kulkas atau barang lainnya, namun ia belum mempunyai keinginan untuk membeli barang tersebut. Selanjutnya, permintaan absolut adalah permintaan konsumen terhadap suatu barang atau jasa yang tidak disertai dengan daya beli. Pada permintaan absolut, konsumen tidak mempunyai kemampuan uang untuk membeli barang yang diinginkan. Contohnya, Hendra ingin membeli sepatu olahraga, akan tetapi uang yang dimiliki tidak cukup untuk membeli sepatu olahraga. Oleh karena itu, Hendra untuk membeli sepatu olahraga tidak bisa terpenuhi. Selanjutnya, permintaan berdasarkan jumlah subjek pendukungnya. Permintaan terdiri atas permintaan individu dan permintaan kolektif. Permintaan individu adalah permintaan yang dilakukan oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selanjutnya, permintaan kolektif atau permintaan pasar adalah kumpulan dari permintaan-permintaan per orang atau individu atau permintaan secara keseluruhan. Pada kesempatan di pasar, contohnya, selain Desi, di pasar juga ada beberapa pembeli lainnya yang akan membeli jeruk. Jika permintaan Desi dan teman-temannya tersebut digabungkan, maka terbentuklah permintaan pasar. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan macam-macam penawaran. Macam-macam penawaran dibagi dua, yaitu penawaran individu dan penawaran kolektif. Penawaran individu adalah jumlah barang yang akan dijual oleh seseorang penjual. Yang kedua, penawaran kolektif, disebut juga penawaran pasar. Penawaran kolektif adalah keseluruhan jumlah suatu barang yang ditawarkan oleh penjual di pasar. Penawaran pasar merupakan penjumlahan dari keseluruhan penawaran perorangan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Materi selanjutnya dibacakan oleh Alma Nurmayanti. Kepada Alma Nurmayanti, saya persilakan. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alma Nurmayanti, NIM 220961. Di sini saya akan memaparkan materi selanjutnya, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran dan permintaan. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi harga permintaan dan penawaran. Nah, faktor itu benar-benar sangat mempengaruhi gitu kan. Penawaran dan permintaan juga dipengaruhi oleh faktor-faktor yang kompleks. Nah, kalau permintaan itu yang pertama itu ada harga barang itu sendiri. Nah, ketika harga barang naik, biasanya kayak jumlah yang diminta oleh konsumen itu akan turun atau berkurang. Nah, begitupun sebaliknya. Yang kedua itu ada pendapatan konsumen. Nah, ketika pendapatan konsumen atau jika pendapatan konsumen naik, mereka akan membeli lebih banyak barang karena meningkatkan permintaan. Selanjutnya yaitu ada selera dan preferensi konsumen. Nah, mereka juga punya selera masing-masing gitu kan. Kayak kita pengennya yang kayak gini, pengennya yang kayak gitu gitu kan. Terus perubahan preferensi konsumen juga terhadap suatu barang itu dapat mengubah harga permintaan kayak gitu. Jadi kayak gimana ya, tergantung selera masing-masing gitu kan. Yang selanjutnya itu ada harga barang lain. Nah, harga barang lain itu terkait atau kayak barang pengganti. Nah, ketika barang yang A itu harganya mahal atau naik tinggi gitu kan, di mana-mana udah tinggi, nah mereka mengganti barang dengan barang yang lain karena misal barang B itu harganya lebih murah dibanding barang A kayak gitu. Nah, terus selanjutnya itu ada harapan masa depan. Nah, ketika konsumen juga sudah percaya bahwa harga suatu barang akan naik di masa depan nanti atau di hari esok nanti gitu kan, mereka akan membeli lebih banyak saat ini untuk meningkatkan harga permintaan atau barang permintaan saat ini. Selanjutnya itu ada faktor-faktor penawaran. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran, yang pertama itu ada biaya produksi.
Nah, ketika biaya produksi meningkat, produsen akan mengurangi jumlah barang yang ditawarkan. Yang kedua itu ada teknologi. Nah, karena adanya kemajuan teknologi dapat mengurangi biaya produksi yang dapat meningkatkan penawaran barang. Jadi karena adanya kemajuan teknologi, kayak barang-barang di pasar itu banyak yang masih utuh atau cuma terjual sedikit. Karena kemajuan teknologi, kita juga bisa beli barang-barang di online, misal baju gitu kan, kayak ada di TikTok Shop, ada di Tokopedia, di Lazada, Shopee. Nah, selanjutnya itu ada harga faktor produksi. Nah, harga faktor produksi itu kayak seperti tenaga kerja atau bahan baku yang dapat mempengaruhi harga penawaran atau fungsi penawaran. Nah, selanjutnya itu ada harapan produsen. Nah, ketika sudah percaya kan, ketika produsen sudah percaya barang itu akan naik, mereka juga akan menahan stok untuk dijual di masa esok atau masa mendatang. Yang terakhir itu ada jumlah penjual. Nah, ketika jumlah produsen dalam suatu pasar meningkat atau berkurang, hal itu juga dapat mempengaruhi penawaran barang gitu kan. Nah, mungkin itu hanya itu saja dan hanya gambaran itu gitu kan, gambaran umum. Namun karena kondisi di pasar dapat sangat kompleks atau gimana ya, kayak benar-benar harga pasar itu kan naik turun gitu kan. Terus faktor-faktor tersebut juga seringkali berkaitan dan berubah seiring berjalannya waktu. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baiklah, materi yang terakhir akan dijelaskan oleh anggota saya, yaitu Kulsum. Kepada Kulsum saya persilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang telah disampaikan oleh teman saya tadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil observasi yang telah kita laksanakan kemarin. Kemarin kita sempat observasi ke salah satu pasar yang ada di Kabupaten Serang. Di situ kita mewawancarai salah satu pedagang, tepatnya pedagang sayur-sayuran atau bumbu dapur seperti itu, kayak cabai, bawang merah dan sebagainya. Nah, sebelumnya saya ingatkan kembali, di sini ada rumus EY di sini ya teman-teman. Terus di sini ada Q2 min Q1 di garis, itu tandanya dibagi. Nah, di bawahnya kita kasih 1/2 dikali, dalam kurung itu bisa jadi kali atau tambah. Baik, saya di sini akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman-teman saya sebelumnya. Nah, kemarin saya dan teman-teman saya telah observasi langsung ke salah satu pasar yang ada di Kabupaten Serang. Kita telah mewawancarai salah satu penjual di sana, tepatnya penjual bumbu dapur seperti cabai, bawang merah, bawang putih, dan lain sebagainya. Nah, diingatkan kembali, kemarin kita telah mempelajari tentang permintaan dan pendapatan. Di sini ada rumusnya ya teman-teman, EY terus Q2 min Q1 di garis itu tadinya dibagi ya, bagi seperti yang di samping itu 1/2 dalam kurung Q1 ditambah Q2 digaris lagi, karena digaris lagi di situnya karena nanti kita akan menghitung yang satunya. Nah, terus di bawahnya kita tulis Q2 min Y1. Harusnya digaris, di situ nggak ada ya. Nanti kita garis ya teman-teman bareng-bareng. Nah, 1/2 Y2
plus Y1, mohon maaf, Y1 plus Y2, itu rumusnya. Nah, sesuai rumus yang tadi, kita juga telah membuat soal. Di sini soalnya kita membuat naiknya pendapatan dari 10 juta menjadi 20 juta mengakibatkan jumlah barang X. Barang yang kita maksud di sini yaitu barang bawang merah yang diminta dari tadinya 200 menjadi 400. Kenapa? Karena banyaknya permintaan, jadi banyaknya juga barang yang keluar. Berapa elastisitas pendapatan tersebut? Nah, di sini kita hitung bareng-bareng. Diketahui kita harus cari Q1, Q2, Y1 sama Y2. Jadi di sini kita tulis dulu, diketahui Q2 sama dengan tadi 400 kilo dan Q1 sama dengan 200 kilo. Y1-nya kita ketahui sebagai 20 juta karena kenaikan pendapatan ya. Nah, jadi Y2-nya 10 juta karena itu pendapatan awal. Sesuai rumus ya teman-teman, tadi kan saya telah menjelaskan ulang tentang rumus yang telah disampaikan oleh ibu dosen. Nah, kita menghitungnya juga sesuai rumus. Kita hitung yang dari atas dulu ya. EC Q2 Q1 biar gampang, jadi kita biar mempermudah, jadi kita sebut dulu rumusnya. Terus 1/2 Q2 Q1 plus Q2. Nah, di garis ya teman-teman, agar kita bisa mengetahui. Di bawahnya kita tulis Y2 min Y1 1/2 terus Y1 plus Y2. Jadi kalau misalkan di atasnya itu kita dari 2 ke 1, tapi kalau dari bawah itu sesuai urutan 1, 2 gitu. Nah, lanjut ke seperti yang telah kita ketahui di sini, Q2 itu 400 dan Q1 itu 200. Jadi ditulis sebagai Q2 min Q1 400 min 200. Nah, di garis di bawahnya seharusnya kita kasih 1/2 terus tadi kan sudah diketahui yang Q1 sama Q2 nya, jadi ditambah Q1 200 dan Q2 400 di garis, karena nanti kita belum hitung Y nya, Q nya kita hitung Q nya dulu. Setelah itu 400 diambil 200, kita simpan di sebelah sini. Udah jelas ya teman-teman. Jadi sama dengan 200 dibagi 1/2. Nah, 200 ditambah 400 itu sama dengan 600. Sini ya teman-teman, udah jelas. Setelah itu 200 hitung lagi, kita ngitungnya di bawah. Yang 600-nya dibagi setengah. 600 setengah itu 1/2 atau 2. Jadi 600 dibagi 1/2 atau setengah, jadi 300. Lalu ditulis jadi 200 min 300. 200 dibagi 300. Jadi hasilnya 0,6. Lanjut kita hitung Y-nya. Tadi kan dijelasin Y-nya Y2 seperti Q ya, Y2 min Y1. Terus di bawahnya setengah Y1 plus Y2. Nah, seperti yang telah kita ketahui, Y1-nya itu 20 juta dan Y2-nya itu 10 juta. Di sini kita tulis, yang ditulis Y2
2 dulu. Y2 20 juta min 10 juta ya satunya. Terus di bawahnya seperti yang telah saya bilang, kalau misalkan yang di atas itu mengingat lebih mudahnya 2 dulu baru 1. Kalau di bawah itu 1 dulu baru 2. Nah, di bawahnya 1/2. Terus mohon maaf, 1/2 dalam kurung 10 juta min 20 juta. Nah, lalu dihitung 20 juta diambil 10 juta, itu kan hasilnya 10 juta. Terus setengahnya ditaruh lagi, kemudian 10 juta ditambah 20 juta jadi 30 juta. Nah, kemudian dari 10 juta itu kita taruh lagi, 10 jutanya ditaruh lagi, digeser ke samping. Kemudian kita saatnya menghitung tentang setengahnya. 30 juta dibagi setengah atau dibagi 2, jadi hasilnya 15 juta. Jadi hasil akhirnya 10 juta. Di sini 10 juta dibagi 15 juta, hasilnya juga 0,6. Kemudian hasil Q yang di atas dan Y itu dibagi, jadi 0,6 dibagi 0,6 sama dengan 1. Nah, jadi hasilnya itu 1 yang berarti elastis. Cukup sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, selesai sudah kelompok kami mempresentasikan materinya, dan di sini saya akan menarik kesimpulan dari materi yang kami sampaikan. Permintaan adalah keinginan konsumen membeli suatu barang pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu. Supaya lebih akurat, kita memasukkan dimensi geografis. Nah, terdapat 2 jenis kelompok dalam permintaan, diantaranya yang pertama ada kelompok fungsional, yaitu kelompok konsumen yang meminta barang karena fungsinya. Dan yang kedua ada kelompok permintaan non-fungsional, yaitu permintaan yang bersifat tidak direncanakan, spekulatif, dan permintaan yang mengaruhi efek daya guna barang. Dalam ilmu ekonomi, penawaran diartikan kesediaan penjual untuk menjual atau menyerahkan berbagai jumlah barang pada berbagai tingkat harga dalam waktu tertentu dan keadaan tertentu. Waktu tertentu menunjukkan periode atau saat tertentu, dan kondisi tertentu menunjukkan keadaan ceteris paribus. Macam-macam permintaan dan penawaran. Yang pertama, macam-macam permintaan. Macam-macam permintaan dapat dibedakan menjadi beberapa kelompok, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada permintaan menurut daya beli. Berdasarkan daya belinya, permintaan dibagi menjadi 3 macam, yaitu permintaan efektif, permintaan potensial, dan permintaan absolut. Dan yang kedua ada berdasarkan jumlah subjek pendukungnya. Permintaan ini terdiri atas permintaan individu dan permintaan kolektif. Nah, sedangkan macam-macam penawaran. Pembagian penawaran dapat dibedakan dari jumlah penjualnya, yaitu penawaran individu dan penawaran kolektif. Faktor yang mempengaruhi penawaran diantaranya yang pertama biaya produksi, teknologi, harga faktor produksi, dan harapan produksi. Baiklah, selesai sudah kelompok kami mempresentasikan semuanya. Kami kelompok 3 pamit undur diri. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.